Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kana yang terkasih. Selamat pagi dan selamat beribadah. Terima kasih pada Pak Titus Trisno sebagai gembala yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala berkat penyediaan yang telah memelihara kehidupan kami seperti bagaimana kami ada sekarang. Terima kasih untuk anugerah kesehatan tubuh jasmani kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dan mengikuti ibadah online bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih juga untuk teknologi dan peralatan yang memungkinkan kami mengikuti ibadah secara daring. Kami minta urapan kuasa Roh Kudus yang membuat kami mengerti maksud dari setiap perkataan firman-Mu kepada kami sebagai pribadi lepas pribadi. Sebab firman-Mu adalah pelita dan terang bagi perjalanan kami di dunia ini. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Kami mau dipuaskan dan dikenyangan oleh firman-Mu, oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah berdoa. Hari ini kita sudah menginjak bulan November. Kita sudah berada di bulan ke-11 di tahun 2020 ini. Dan bulan depan, bulan Desember, kembali kita merayakan Natal. Dan sekaligus menjadi bulan terakhir sebelum kita memasuki tahun yang baru. Saya berharap kita semua makin bertumbuh kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Walau COVID masih ada di depan mata, dan kita pun masih belum dapat bertemu untuk beribadah secara onsite di gedung gereja, tapi biarlah melalui ibadah online ini kita ingat bahwa Bait Allah sejati adalah kita. Kita adalah gerejanya Tuhan. Kiranya melalui khotbah-khotbah yang di YouTube selama ini kita dengar, manusia roh kita tetap segar, tetap sehat, bertumbuh menuju Kristus yang adalah kepala. Haleluya. Hari ini saya hendak men-sharingkan firman Tuhan yang saya beri judul The Blessed Offspring, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah keturunan yang diberkati, yang terberkati. Ketika saudara mendengar judul seperti ini, pasti saudara mengingat anak-anak saudara. Dan saya pikir kita semua sebagai orang tua merindukan anak cucu kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati. Kita rindu mereka menjadi orang-orang yang jauh lebih baik dari diri kita sekarang ini, dalam segala perkara yang mulia, dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan, dan juga dalam kondisi kehidupan, serta apa saja. Pendeknya, mereka lebih baik dari kita, orang tuanya. Pasti saudara setuju kan dengan statement saya ini? Mengapa sih kita dapat memiliki pengharapan bahwa anak cucu kita itu adalah anak cucu yang diberkati? Karena Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus,
adalah Allah yang hidup, melintasi segala generasi. Ia adalah Allah dari generasi ke generasi. Dan seringkali ia disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ada 3 generasi yang menyembah Allah yang sama, Yehova, Yahweh. Allah merindukan umatnya hidup dalam berkat dan kelimpahan. Untuk apa sih kita diberkati, anak cucu diberkati? Yang pertama dan terutama adalah kita adalah etalasenya Tuhan di atas muka bumi ini. Kita bisa menunjukkan kasih dan kuasa Allah di dalam dunia yang gelap ini. Dan yang kedua, memang kelimpahan berkat adalah bagian dari putra-putri kerajaan. Katakan haleluya, amin. Mari kita buka dan membaca dari kitab Kejadian pasal 49, ada 28 ayat di sana. Kita mungkin tidak baca seluruhnya, hanya beberapa ayat kita akan bacakan. Kalau saudara baca di bagian atas dari Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop pada pasal ini adalah cukup dramatis. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Dramatis kan? Apa yang Bapak Ibu pikirkan, imajinasikan ketika membaca judul tersebut? Kalau di sinetron atau di film-film biasanya digambarkan sebuah ranjang dengan seseorang yang terbaring di atasnya, dikelilingi oleh keluarganya. Ada istri, anak, menantu, dan mungkin juga cucu dan sebagainya, orang-orang terdekat pokoknya. Suasananya haru biru, semua terdiam di sekeliling ranjang. Yang terdengar hanya nafas si pasien yang terengah-engah dan tersengal-sengal, serta suara alat-alat medis penunjang kehidupan, tut, 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 begitu kan? Seperti saudara lihat pada layar saudara yang sebelah kanan itu, alat bantu nafas. Dan si pasien dengan terbata-bata biasanya mengucapkan pesan terakhir pada istri dan anak-anaknya. Pokoknya suasananya sedih deh. Dan akan makin dramatis apabila tidak lama kemudian, setelah selesai berkata-kata, si pasien itu terdengar nada panjang dari alat bantu kehidupan. Tit. Dari sebelumnya dibunyi tit, tit, titit, titit, sekarang bunyi tit. Apa artinya? Pasien sudah meninggal. Nafasnya sudah berhenti. Tapi yang akan kita dengar pada hari ini, yang akan kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, bukan cerita semacam itu. Tapi bagaimana cerita seorang ayah yang memberkati anak-anaknya, mengucapkan berkat bagi anak-anaknya. Kita baca dari Kejadian 49 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Ya. Kemudian kita lompat di ayat ke-28. Ayat 28 mencatat begini. Itulah semuanya suku Israel
12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Seperti sudah saya singgung tadi, latar belakang suasana nats ini adalah saat-saat terakhir hidup Yakub yang Tuhan sudah ganti namanya menjadi Israel. Ia telah lanjut usia dan hendak meninggal. Meninggalnya nanti dicatat di pasal setelahnya, pasal 50. Ayat 1 dikatakan, Yakub memanggil seluruh anak lelakinya untuk diberkati. Kali ini saya membayangkan 12 orang putra Yakub yang usianya sudah tidak lagi remaja, pemuda. Mereka sudah pada tua. Mereka berdiri di sekeliling tempat tidur Yakub dan bergiliran mendekat ke ayahnya. Mungkin berlutut di samping tempat tidur untuk ditumpangi tangan sambil diucapkan berkat oleh Israel, sang ayah. Indah ya? Apa yang kita dapat teladani dari sini? Satu hal yang saya catat adalah Yakub itu dapat mengingat seluruh nama putranya yang berjumlah 12 orang itu. Mengingat satu persatu. Dia ingat anak-anaknya, dia tahu persis. Sehingga kalau saudara baca seluruhnya, nanti tidak ada berkat yang tertukar. Mereka diberkati masing-masing sesuai bagiannya. Dan yang berikutnya, Yakub dapat mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu yang telah dilakukan oleh putra-putranya di masa-masa sebelumnya. Misalnya, ayat 4 dicatat, Yakub ingat Ruben pernah tidur dengan gundik Yakub, yaitu Bilha. Dan kejadiannya tercatat di Kejadian 35 ayat 22a. Jadi kata-kata Yakub adalah Ruben telah melanggar kesucian tempat tidur ayahnya. Ini ayatnya, Kejadian 35 ayat 22a. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundi ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Jadi peristiwa ini sudah jauh berlalu, tapi Yakub dapat mengingatnya. Contoh yang kedua adalah kita lihat di ayat kelima, dikatakan Simeon dan Lewi senjatanya adalah alat kekerasan. Ini peristiwanya terjadi di Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai 31. Tercatat di sana Dina, saudara perempuan mereka, itu diperkosa oleh Sihem, lalu hendak dinikahi. Akhirnya menikahlah mereka, dibiarkan menikah, tapi si saudara laki-lakinya memberikan syarat mereka harus bersunat. Dan ketika mereka sedang kesakitan, dan bersunatnya bukan hanya satu orang, Sikem, tapi seluruh laki-laki Kanaan di seluruh kota itu harus bersunat. Dan sunat di zaman itu pasti tidak lebih nyaman dari zaman sekarang. Ketika mereka dalam kesakitan akibat sunat itu, anak-anak Yakub membantai Sihem yang telah memperkosa Dina tadi beserta semua laki-laki yang telah sunat tadi, dibantai habis-habisan. Sehingga apa yang terjadi? Pertumpahan darah luar biasa.
Saudara bisa bayangkan laki-laki, pemuda, semua disunat dan dibunuh. Sehingga Yakub pun merasa ketakutan karena dia berada di tempat penumpangan. Yakub menumpang di situ. Itu contoh, ada dua contoh bagaimana Yakub mengingat peristiwa-peristiwa di masa lalu yang dilakukan oleh putra-putranya. Sekarang, bagaimana dengan kita yang menjadi orang tua atas anak-anak kita? Memang di zaman sekarang kemungkinan tidak banyak lah orang punya anak sampai belasan jumlahnya. Tapi kita bisa menyaksikan ada loh ayah yang lupa akan anaknya. Padahal anaknya jumlahnya tidak sampai 10. Coba saudara tebak siapa dia? Ya, dia adalah Isai. Saudara tepat. Isai adalah contoh ayah yang buruk, khususnya bagi Daud. Ia melupakan Daud anaknya. Apa buktinya? Saudara bisa baca di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10 yang memuat keluhan seorang anak yang bernama Daud. Mazmur 27 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Gimana perasaan saudara ketika membaca ini? Kalau saudara jadi Daud, dia merasa ayah dan ibunya meninggalkan dia. Tapi untungnya dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan menyambut aku. Ini keluhan seorang anak yang kurang diakui oleh ayahnya. Dan Alkitab mencatat Isai ini lupa loh memperhadapkan Daud kepada Nabi Samuel. Ketika itu Samuel diperintah oleh Allah untuk menuju ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja untuk menggantikan Saul, raja Israel yang sudah ditolak oleh Tuhan. Datanglah Samuel ke sana membawa minyak untuk siap mengurapi orang yang nanti akan ditunjukkan Tuhan untuk diurapi menjadi raja. Dia datang kepada Isai dan Isai diminta menunjukkan atau memperhadapkan semua anak-anaknya kepada Samuel. Tapi sampai semua anak-anaknya diperhadapkan, Samuel tidak mendapat impresi, tidak mendapat jawaban dari Tuhan bahwa orang itu yang diurapi. Semua anak sudah diperhadapkan, sudah dikeluarkan oleh Isai. Dan Samuel jadi bingung. Tuhan, kok aneh ini? Katanya aku disuruh ke sini untuk ngurapi anaknya Isai. Ini sih udah dikeluarkan semua, tapi kok engkau nggak bilang apa-apa? Sampai Samuel akhirnya bertanya yang saya pikir pertanyaan yang lucu. Cuma ini tak anakmu? Nggak ada yang lain lagi? Nah, barulah si Isai ingat. Oh iya, ada satu lagi. Dia lagi di padang mengembalakan domba. Dan Samuel segera bilang, kita tidak akan makan. Panggil dulu anak itu pulang kemari dan menghadap kepadaku. Baru kita makan. Dan dipanggillah Daud untuk diperhadapkan dengan Samuel. Nah, kalau saudara mendengar cerita kisah demikian, berarti ada loh orang tua yang lupa dengan anaknya. Sungguh-sungguh lupa, sampai ya memang lupa, nggak teringat bahwa Isai ini punya anak yang namanya Daud.
orang yang dilupakan itu terluka, saudara. Saudara bisa membedakan dengan sang Bapa ketika Yesus dibaptis, dia keluar dari air, apa yang dideklarasikan oleh Bapanya? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu dicatat di Markus 1 ayat 11. Bapa menerima Yesus sebagai anaknya, mengakui, dan pengakuan itu berefek luar biasa bagi anak-anak. Saudara bisa melihat perbedaannya di layar, bagaimana penerimaan membuat seorang anak tumbuh dengan sehat secara mental, penuh percaya diri, bisa bersosialisasi, dia bisa bekerja sama, kooperatif, dan juga ramah. Dia juga loyal, artinya setia ya, bisa setia. Dan orang ini yang merasa dicintai ini biasanya ceria, gembira. Saudara bisa saksikan di slide yang tertayang. Sementara beda dengan anak yang ditolak. Kalau saudara lihat anak yang ditolak, apa yang terjadi? Dia biasanya rendah diri, dia nggak punya kepercayaan diri. Kemudian dia juga biasanya suka bermusuhan, agresif. Kemudian juga dia suka penyendiri. Nah, kalau istilah anak-anak sekarang namanya ansos, antisosial. Sehingga dia juga seorang egois, egosentris. Pokoknya pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Dia nggak bisa berempati dengan orang lain. Itu kalau anak-anak saudara ada tanda-tanda demikian, saudara bisa mengujinya. Apakah saudara sudah cukup mengasihi, memperhatikan, menerima anak saudara apapun keadaannya, sekalipun mungkin nilai ulangannya merah di bawah KKM, ya kan? Tapi kita harus menerimanya, karena penolakan itu akan berefek, berdampak negatif dalam kehidupannya di kemudian hari. Coba kita cek ya, bisakah Bapak Ibu menyebutkan nama putra-putrimu secara lengkap, semuanya? Mereka lahirnya kapan, ulang tahunnya, kemudian mungkin sekolahnya di mana, kelas berapa? Karena saya kadang pernah mendengar seorang anak, aduh saya tidak tahu anak saya kelas berapa sekolahnya, pokoknya masih SD. Nah gitu kan. Dan juga apakah saudara tahu siapa teman-teman dekatnya yang bergaul bersama-sama dengan mereka, sehingga saudara akan segera tahu ketika ada pergaulan yang jahat, yang buruk, yang kata kita bisa merusak kebiasaan yang baik, saudara segera dapat mencegahnya. Mengingat tentang anak saudara berarti kita memperhatikan mereka. Berarti kita berkomunikasi sama mereka, kan? Kita biasanya mendapatkan cerita dari mereka kalau kita berkomunikasi. Kalau saudara merasa belum, ayo kita buka keran komunikasi kita dengan anak-anak, dengan putra-putri kita. Mulai sapalah mereka. Karena mungkin kita sebagai ayah terlalu kumisnya melintang garang gitu kan, sehingga anak mau nyapa itu takut sama mamanya yang selalu pasang wajah cemberut, galak itu kan, karena capek, anaknya takut. Nah sekarang
Ayah, ibu, mulailah buka keran komunikasi. Sapa mereka. Berkomunikasilah dan dengarkanlah mereka. Karena biasanya orang tua berkomunikasinya tuh hanya begini. Ayo belajar. Ayo cepat tidur. Ayo mandi. Ayo berangkat sekolah. Nah kan, cuma isinya instruksi dan juga paling marah kalau seandainya mereka mencoba mendekati kita untuk mengajak bicara, mengajak bermain, apalagi kalau kita sedang asik di depan handphone, sedang asik drakor gitu kan. Nah, bagaimana anak-anak berani sama kita, mendekati kita kalau kita bersikap seperti itu? Maka mulai dari itu, mulai sekarang kita harus bersikap ramah. Mungkin kita orang yang ramah dengan orang lain, dengan orang-orang yang di luar sana, karena alasan tata krama dan adat ketimuran. Kita mudah tersenyum pada orang lain, menyapa. Tapi kalau sama anak-anak, seperti saya katakan tadi, isinya hanya instruksi dan marah. Apa yang kita bisa teladani sih? Ayo kita belajar dari Tuhan Yesus. Suatu ketika Tuhan Yesus didatangi oleh anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya. Dan kalau saudara perhatikan, andai kata Tuhan Yesus itu berwajah bengis, bersikap kasar, pemarah, apakah orang tua itu akan membawa kepada Yesus anak-anaknya? Saya jamin tidak. Dan juga anak-anak itu juga tidak akan senang mendekat Yesus. Dia tidak berani. Setelah lihat di Matius 19 ayat 14 tuh. Justru murid-murid yang tidak senang kalau anak-anak itu datang kepada Yesus. Mereka menganggap itu mengganggu. Mereka menganggap itu adalah ya anak kecil, tidak tahu apa-apa. Nah, ini sikap yang salah. Ayo kita teladani sikap Tuhan Yesus yang mau memperhatikan. Pasti anak kecil berceloteh, bercerita, dan Yesus menanggapinya. Dan mereka senang. Ayo kita mulai bersikap ramah. Dan setelah ramah, nah itu tadi. Ayo kita mendengarkan. Untuk memahami mereka. Kita kalau mendengar berarti beri perhatian penuh pada apa yang mereka bicarakan. Dan dari sana kita bisa membawa mereka di dalam doa. Kita bisa meniru Paulus yang selalu mendoakan jemaat. Ya, di dalam Efesus 1 ayat 16 tertulis begini. Aku pun, Paulus, tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, jemaat ya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jemaat selalu diingat oleh Paulus, didoakan. Nah, Papa, Mama, Bapak, Ibu, ingat selalu anakmu, doakan. Itu yang penting. Bagaimana kita bisa meneladani Yakub dalam hal mengingat anak-anaknya. Hal yang kedua, apa yang dapat kita petik dari teladan Yakub ini? Dikatakan, kita kembali ke ayat ke-28 ya. Itulah sebab semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Di layar saudara akan lihat, saya memberi tekanan pada frasa tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Luar biasa. Berkat setiap orang itu ternyata khas dan khusus. Dan Yakub mengucapkan berkat ini tidak salah, tidak pernah keliru. Si A dapat berkat apa, si B dapat berkat apa.
Dan berkat ini tadi dikatakan pada ayat sebelumnya, ini adalah doa dan nubuat dan nasib mereka di kemudian hari. Bahkan juga bagi keturunan mereka. Di ayat 1 tadi dikatakan, datanglah kepadaku supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi berkat ini yang diucapkan Yakub bukanlah asal dikatakan atau hanya berkat asal ngomong aja, tapi ini sungguh-sungguh menjadi nubuatan bagi nasib mereka. Saudara bisa bayangkan apabila Yakub menjadi orang yang sembrono, yang tidak peduli akan nilai nubuatan bagi anak-anaknya, pasti anak-anak itu di kemudian hari kacau dan tidak jadi apa-apa. Tapi yang kita tahu hari ini, Israel itu adalah sebuah negara, sebuah bangsa, dan sumbernya pasti saudara tahu, Yakub. 12 suku, 12 putra itu menjadi suku. Bangsa yang menjelma menjadi sebuah bangsa yang disegani dunia. Dari bangsa Israel, Yahudi, berapa banyak kita melihat pemenang Nobel, penemu ini, penemu itu, bahkan orang-orang kaya, orang-orang ternama di seluruh dunia rata-rata adalah keturunan dari Yahudi. Bukankah itu hal yang luar biasa ketika seorang ayah yang mengingat, seorang ayah yang mengucapkan berkat nubuatan bagi anak-anaknya, menjadikan Israel bangsa yang disegani. Dan saya pikir kita juga rindu setiap kita memiliki keturunan yang luar biasa, sehingga di kemudian hari orang akan melihat, oh ini loh putranya Pak Gideon, ini cucu, ini adalah keturunannya Bapak Gideon, ini adalah keturunannya Pak Titus. Apakah saudara nggak merindukan seperti itu? Sehingga kita bisa bermazmur bersama Daud. Coba kita buka Mazmur 145 ayat 3 sampai 5. Di sana tercatat demikian. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Angkatan demi angkatan. Jadi generasi demi generasi demi generasi akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan akan memberitakan keperkasaanmu. Keperkasaan Tuhan diberitakan. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Dan ketika kita melakukan kebenaran firman ini, kita akan bisa bersama Daud. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kita sudah sampai bagian terakhir, dan apa yang bisa kita simpulkan? Kalau saudara sekarang belum memulai hubungan komunikasi yang baik, mulailah sekarang. Tidak ada kata terlambat, sekalipun anakmu sudah bukan TK atau SD kelas 1, kelas 2 lagi, tapi tidak ada kata terlambat untuk membangun hubungan dengan putra-putrimu. Dan ketika anakmu sudah dewasa sekalipun, tidak ada kata yang terlalu tua bagi anak-anak untuk memperoleh berkat nubuatan dari orang tua yang takut akan Tuhan. Siapa itu? Saudara dan saya. Karena nasib anak-anak itu bergantung pada ucapan orang tuanya, pada ucapan nubuatan berkat
yang diucapkan oleh kita, orang tuanya. Dan dengan itu kita menciptakan keturunan yang diberkati. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberkati seluruh keturunan saudara dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh memperhatikan setiap anak kami. Kami boleh mengucapkan berkat, mengucapkan firman Tuhan, nubuatan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi keturunan-keturunan yang diberkati di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah generasi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang memelihara kami, bahkan segenap keturunan kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan untuk menjadi ayah, ibu, menjadi kakek, nenek yang sesuai dengan kehendak-Mu, memperlakukan anak kami, memperlakukan cucu kami dengan tepat. Dan biarlah mereka boleh tumbuh menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama-Mu. Angkatan-angkatan yang memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan hamba-Mu melepaskan berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan pada pagi hari ini. Kiranya turun berkat atas mereka, memberkati keluar masuk mereka, memberkati lumbung mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, dan biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Dan biarlah damai sejahtera-Nya ada senantiasa dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dari hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati saudara dan keturunan saudara.